Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas nih tentang saham bank yang bagus tapi lagi murah. Buat teman-teman yang butuh referensi saham-saham under value bisa tonton video kali ini karena kita akan bahas yang mana saham banknya ini under value dan bisa menjadi peluang investasi. Webinar ini akan kembali kita adakan pada Sabtu 26 Juni 2021 dan ini detail materi yang akan dibahas di webinar tersebut. Kalau teman-teman mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa daftar di webinar ini, bisa klik link di deskripsi atau daftar melalui Instagram @kanala_id. Sampai jumpa dan mari ikut webinarnya bersama Kanala ID. Nah, ini bocoran tentang dua saham yang akan kita bahas di video kali ini. Keduanya merupakan saham bank, yang satu itu ekuitasnya sekitar 19,12 triliun dan market cap-nya hanya sekitar 15 triliunan. Sementara yang satu lagi itu juga bank yang menarik juga karena dia tergolong salah satu bank besar di Indonesia. Mungkin teman-teman udah bisa nebak, ekuitas banknya ini lebih dari 115 triliun. Nah, kalau teman-teman butuh referensi saham-saham under value yang bagus dan murah juga, bisa tonton beberapa video ini. Salah satunya dua video ini linknya sudah Kanala share di deskripsi. Kita bahas saham bank yang bagus juga tapi under value dan berbagai saham small cap yang menarik. Nah, jawabannya langsung saja. Ini ada saham BBNI, saham bank BNI. Satu lotnya ketika video ini dibuat itu bisa kita beli dengan harga sekitar 494 ribuan. Jadi cukup terjangkau sebenarnya untuk investor. Dan Bank BNI ini salah satu bank besar di Indonesia, yang mana dia termasuk salah satu bank buku 4 dengan nilai aset yang juga cukup besar. Nah, ini gambaran income statement-nya. Kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya masih cukup bagus kinerjanya. Hanya memang di tahun buku 2020, itu mencatatkan penurunan revenue dan juga net profit-nya. Dari segi balance sheet, kita bisa lihat bahwa total aset Bank BNI di kuartal 1 2021 itu juga termasuk lumayan tinggi, bahkan mendekati sekitar 800 triliunan. Jadi termasuk bank yang besar. Dan ini gambaran earning per share-nya. Kalau kita perhatikan, memang 2020 itu laba bersihnya anjlok sekali dan dividennya pun turun, tapi ketika situasi normal itu bahkan EPS-nya bisa mencapai angka 800-an, jadi cukup lumayan sebenarnya BNI ini. Dan terlihat juga dari sisi gambaran profitabilitasnya ini mulai ada pemulihan di kuartal 1 2021, seperti yang terlihat di tabel earning per share ini. EPS-nya diperkirakan di tahun buku 2021 ini mungkin bisa mencapai sekitar 500-an ya, tepatnya 512 kalau disetahunkan. Nah, tentu ini ada pemulihan dibandingkan tahun 2020 yang termasuk mereka juga punya payout ratio dividen dan konsistensi pembagian dividen, sebab ketika tahun buku 2020 saat terjadi pandemi pun mereka masih bisa membayarkan dividen dengan baik. Dan ini gambaran valuasinya ketika video ini dibuat itu PBV-nya hanya 0,8. Untuk bank sebesar BNI menurut Kanala ini salah satu ciri dari saham yang under value sebenarnya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan. Secara pricing ratio juga sekitar 9 kali, tergolong cukup terjangkau lah untuk saham bank sebenarnya. Nah, ini kalau kita akan coba lihat, namun ada yang harus dicermati, yaitu rasio NPL dari Bank BNI ini masih meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan di kuartal 1 2021 ini, NPL-nya mencapai 4,1%, yang mana ini tergolong tinggi kalau kita compare dengan bank-bank lain, termasuk dengan bank buku 4 lain misalnya. Jadi, ini yang harus dicermati dari saham BNI ini. Walaupun secara historis PBV, saat ini, saham BNI ini sedang berada dalam valuasi yang under value, karena rata-rata PBV-nya 5 tahun terakhir itu sekitar 1,2. Dan saat ini bisa kita beli dengan harga tadi PBV hanya 0,8. Jadi kalau dilihat dari historisnya, saat ini Bank BNI ini sedang berada dalam kondisi under value. Dan kalau investor memang targetnya long term, mungkin BNI ini juga bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Yang kedua ada saham BTN, Bank BTN. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga sekitar 147 ribuan ketika video ini dibuat. Market cap-nya tadi cukup kecil sebenarnya, masih sekitar 15,4 triliunan. Dan ini salah satu bank yang lumayan dikenal juga di Indonesia, nilai asetnya juga cukup lumayan. Valuasi ketika video ini dibuat, itu BBTN bisa dibeli dengan pricing ratio sekitar 6,2 kali dan PBV hanya 0,81. Jadi kalau kita lihat dari book value-nya, dia tergolong sebagai saham under value sebenarnya. Gambaran kinerjanya pun seperti ini, juga mengalami kinerja yang menurun sebenarnya di tahun buku 2020, walaupun di 2019 itu mereka profitnya anjlok sekali, tapi ada pemulihan di 2020 dan 2021 juga lebih membaik. Termasuk kalau kita lihat di sini untuk balance sheet-nya, nilai asetnya juga masih terus bertumbuh. Nah, ini gambaran earning per share-nya. Di tahun buku 2020 mereka tidak membagi dividen karena fokus untuk meningkatkan ekuitasnya, dan ini gambaran rasio profitabilitas yang mulai menunjukkan tanda perbaikan di kuartal 1 2021. Jadi kalau dilihat 2019 anjlok, 2020
ada perbaikan, dan di 2021 mereka semakin baik lagi untuk profitabilitasnya. Termasuk earning per share-nya, kalau lihat data laporan keuangan terbaru, itu EPS-nya 59 untuk kuartal 1 2021, dan diperkirakan di tahun buku 2021 itu bisa mencapai 236. Jadi sekitar 230-an lah ya EPS-nya kalau kita perkirakan untuk tahun 2021. Nah, dengan harga hanya sekitar 1.400-an tadi ya, tentu valuasi price-earning ratio-nya menjadi cukup menarik sebenarnya di sini kalau memang ada perbaikan kinerja dari BTN. Termasuk valuasinya tadi kita lihat kembali, PBV-nya itu hanya 0,81, jadi dia lumayan terdiskon sebenarnya, dan secara pricing ratio juga tidak terlalu tinggi kalau memang nanti terjadi perbaikan kinerja dari BTN. Sehingga kalau misalkan investor suka dengan yang under value dan memang targetnya untuk long term, BTN ini mungkin juga bisa dipertimbangkan. Kita akan coba lihat di sini financial highlight untuk BTN. Kalau kita perhatikan NPL growth-nya juga ada penurunan dibandingkan kuartal 1 2020, namun secara umum masih tergolong tinggi juga, yaitu mencapai lebih dari 4%, sama seperti BNI tadi. Walaupun secara ekuitas dan net profit kita lihat ada perbaikan dari 2019 ke 2020 dan di kuartal 1 2021. Namun ini hal yang harus dicermati juga tentang NPL, khususnya NPL growth dari Bank BTN ini. Teman-teman juga bisa cek rasio-rasio lain, dan ini gambaran valuasinya. Kalau kita lihat historisnya, saat ini PBV-nya BBTN itu berada dalam kondisi cukup under value karena di bawah rata-rata dia dalam 3 tahun terakhir. Kalau kita lihat data ini, rata-rata PBV BBTN itu dalam 3 tahun terakhir adalah 0,96, dan ini tergolong under value sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat histori data PBV 5 tahun terakhir, ini saat ini berada dalam kondisi under value juga, karena rata-rata PBV-nya itu 1,1-an ya dalam 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana? Apakah kamu tertarik? Kalau tertarik, silakan komen di bawah. Kalau tidak tertarik, mungkin kamu punya pilihan saham lain. Dan kalau teman-teman butuh referensi saham-saham bank lain yang menarik dan bagus juga, bisa tonton beberapa video ini. Karena sudah banyak share tentang saham-saham bank yang cocok untuk jangka panjang, kemudian perbandingan BCA, BRI, dan berbagai bank besar lainnya, sampai saham-saham bank yang menghasilkan dividen yang menarik. Link video ini semuanya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah.